Oke. Tadi cengengesan. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, kembali di channel PKI IMM Muhammad Abduh. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol sangat luar biasa bersama siapa ini? Ini adalah Demis PKI IMM Muhammad Abduh di tahun 2019. Jadi kita bertiga ini dulu satu angkatan, satu tempat DAD gitu. Nah, sebelum kita banyak tanya-tanya, aku mau kenalin ke kalian. Kenalan sendiri aja deh. Silakan dipakai mic-nya. Namanya siapa nih? Oke, kenalin nama saya ya, pakai saya aja. Nama saya Rindi Antika panjangnya, cuman sapaan akrabnya itu Ica. Kayak gitu. Ya. Nah, Ica ini asalnya dari mana? Asal rumah Uh-uh. dari Cepu, Blora, Jawa Tengah. Cepu, Jawa Tengah. Dulu di IMM Abduh DAD bareng di tahun 2019. Bentar, aku belum tanya-tanya lebih lanjut. Kenalin dulu sama samping kiri aku. Namanya? Ini tak pegang sendiri aja. Siap. Biar kelihatan mandiri. Oke, ini manggilnya apa teman-teman? Calon kader atau apa? Enaknya? Bebas sih Teman-teman aja ya, biar kita kelihatan seumuran. Seakrab. Oke teman-teman, perkenalkan, pakai saya juga aja biar samaan sama Mbak Ica ya. Saya Teguh Ginanto, angkatan 19 juga, kader PK IMM Muhammad Abduh, yang waktu itu kita DAD bareng di daerah Mulur ya Mas ya, kalau nggak salah. Kalau asal dari dekat sini kok, Karanganyar, masih Karisidenan Solo. Nah, di sini tuh kita mendatangkan kedua teman kita ini karena jejaknya itu luar biasa, teman-teman. Walaupun hanya menginjak di IMM Abduh ini sebentar. Kalau Ica ini dulu di IMM Abduh berapa tahun? Kayaknya kalau nggak salah inget itu cuman sampai 1 semester. Jadi nggak ada 1 tahun di sini. Kenapa kok 1 semester doang? Dulu. Karena waktu itu pas naik ke semester 2 ada masalah internal keluarga dan jadi harus pindah ke kampus baru di Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Berarti Gitu. bukan karena nggak betah di IMM Abduh gitu ya? Enggak dong, enggak. Karena internal keluarga sih. Kalau boleh tahu, setengah tahun di IMM Abduh itu rasanya gimana? Ketemu aku, Teguh, terus yang lain teman-teman. Jujur, harus jujur banget. Ya jujur banget dong, ini tuh tempat klarifikasi. Oke. Jadi setengah tahun di Abduh rasanya nano-nano ya, pastinya kayak senengnya ada, sedihnya ada, keselnya ada. Cuman kayaknya lebih banyak kesenengnya karena mungkin basicnya kan kalau IMM itu di sini terkenalnya kayak rumah buat belajar, rumah buat membaca gitu. Ini bukan gimmick ya. Tapi karena emang dulu tuh saya suka ngebaca, suka diskusi, jadi kayak pas di sini ngerasa pas aja gitu. Apalagi budaya FAI-nya kayaknya alhamdulillah lumayan bagus di sini. Bagus. Nggak boleh bohong kan? Nggak boleh, kalau bilang jelek ya jelek aja gitu kan. Nggak apa-apa. Bagus. Nah, setengah tahun ini kemudian pindah ke Jakarta, itu masih ber-IMM atau enggak nih? Masih waktu itu dimutasi ke cabang, kalau sini kan cabang Sukoharjo. Nah, dimutasi di sana itu di cabang Cirende kayak gitu. Jadi kader dulu. Di situ jadi pimpinan. Berarti memang bisa ya, walaupun di sini setengah periode di IMM kemudian pindah sekolah, pindah universitas karena ada suatu hal masih bisa ber-IMM gitu ya. Bisa. Karena IMM itu luas gitu, di mana-mana ada IMM. Nah, itu dulu kita beranjak ke samping kiri saya. Asik. Gimana? Lama di IMM Abduh berapa tahun ini? Kalau ditanya tahun ya berarti kan periodenya. Iya. Ya setidaknya lebih bagus lah daripada Ica lah ya. lebih lama daripada Ica ini Yeah. setengah tahun ya. Kalau Ica kan di Abduh setengah tahun. Cuman dia berlanjut lagi di sana kan. Kalau saya itu di Abduh ya kurang lebih 1 periode lah, 1 tahun. 2019 angkatan Taki sama Ica. Ya cukup
cukup lama lah setahun itu untuk belajar bareng-bareng sama teman-teman. Gimana apa yang kamu dapetin sih selama setahun di Abdu itu? Kalau didapat apa dulu nih yang mau diceritain? Banyak soalnya kalau yang didapetin. Secara kognitifnya, secara keilmuannya, atau secara kekeluargaan, atau bisa mentalnya atau perasaan. Wah itu udah semua kalau gitu ya ditanyain. Iya dong. Kalau Asik. kalau yang dirasain bagaimana selama setahun itu pasti satu kata sih yang bisa mewakili itu luar biasa. Kalau Ica kan katanya nano-nano, berarti nano ada rasa ini, rasa ini, rasa ini. Kalau luar biasa itu kalau saya malah cenderung lebih banyak ke bagusnya gitu. Meskipun ya kita nggak bisa memungkiri tetap ada hal-hal capek karena mungkin kalau berorganisasi kan kita menyamakan visi, menyamakan misi dari semua anggota organisasi ya. Cuman lebih banyak bagusnya. Apa aja itu bagusnya, terutama ketemu teman-teman yang luar biasa di sebelah saya dua ini contohnya gitu kan. Dan teman-teman yang lain juga luar biasa sih. Ini gitu sih yang paling luar biasa sih. Ya, kalau ya bener sih memang dia itu kutu buku banget gitu, gila banget sama buku kan dia hobinya membaca di sini, makanya tadi yang lebih disorot itu soal literasinya. Tapi kalau saya lebih ke bagaimana pengetahuan kita, wawasan kita bertambah, soft skill kita bertambah, terutama terkait keorganisasian. Bagaimana kerja sama teman-teman yang luar biasa pemikirannya dan lain-lain gitu. Kita kayak menemukan keluarga baru di sini tuh dengan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya oh ternyata ada orang yang seasik ini loh, ada orang yang se-friendly ini loh, ada orang yang seluar biasa ini loh dalam berpikir, ada orang yang sekritis ini. Dua orang ini adalah dua orang yang sangat kritis waktu dulu. Aduh, Kalau satu momen yang sangat teringat apa ya ini waktu momen? di AD itu kita pernah diskusi soal ya pokoknya waktu itu ada momen diskusi gitu kan. Hampir jam 1 ya Mas itu ya. Hampir jam 1 malam kita diskusi dan itu pembahasannya luar biasa sekali sih. Terutama dari dua orang ini gila. kalian masih ingat nggak sih? Keren sekali sih. Dulu pembahasannya apa? Bukannya tentang aliran ya? Iya. Aliran kita ngebahas aliran. Padahal aku udah nggak menyebutkan loh apa yang dibahas loh. Terus ditanyakan loh. Nggak apa-apa sebenarnya. Mau tak spill sekalian ya? Soalnya agak sensitif yang dibahas itu. Tapi nggak apa-apa sih. Karena ini kan masuknya diskusi jadi nggak masalah gitu. Ya aku mau spill diskusi kenapa kita nyampe jam 1 ya tadi disebutkan dari Mas Teguh, yaitu kalau di DAD itu kan dibagi per kelompok kemudian nanti mempresentasikan kayak di perkuliahan lah. Terus aku sama Ica dapat satu kelompok itu pembahasan aliran sesat. Jadi ketika itu aku ya ini subjektif ya, mungkin bagi teman-teman di sana terserah mau pro atau kontra gitu. Kalau bagi saya LDII itu aliran sesat ketika itu ya. Iya nggak sih pembahasan itu nggak sih? Iya nggak apa-apa. Habis Ya, itu Mau merek sih dia. ya oke. Ya, oke, lanjut. Ya nggak apa-apa loh. Iya, nggak apa-apa, Nggak oke, apa-apa. oke. Nanti kan ada Kayak gini perspektif. loh, diskusi kita tuh kayak gini. Jadi Nggak kayak apa-apa. berbeda pemikiran tapi tetap asik. Gitu asik. loh. Karena Nah. memang fungsinya kita mengetahui satu sama lain bagaimana pandangan kita terkait satu hal gitu. Nah, asiknya di sini tuh kita nggak apa namanya kemudian mencibir, mencela orangnya, tapi di sini kita berbagi apa namanya pendapat gitu loh, saling silang pendapat, ya nggak masalah gitu kan. Namanya diskusi, ya silang pendapat atau bertanya nggak masalah. Tapi bagaimana diskusi itu hidup, tapi tidak mencelakai atau melukai hati lah. Tapi ya kita habis itu bisa bercanda lagi gitu. Iya. Dia udah nggak tak spill sampai akhir loh ya. Iya, Lama nanti ini sampai jam 1 nanti. Sampai jam 1 benar. Benar. Jadi gitu ya. Nah di sini jadi teman-teman kalau masuk IMM itu nggak dituntut untuk sebenarnya lanjut, kemudian lanjut pimpinan, kemudian lanjut terus sampai sini kan komisariat, lanjut cabang, lanjut daerah. Jadi ada juga yang mereka memutuskan untuk berhenti 1 tahun atau ada yang lanjut pimpinan atau lanjut. Jadi karena di sini tuh ada memang hak kebebasan kita gitu loh. Karena kita kan punya keputusan masing-masing gitu kan. Saya misalkan lanjut ke pimpinan. Jadi Mas Teguh tadi kan 1 tahun gitu kan. Kemudian dari Ica sendiri bahkan setengah tahun gitu bisa dengan alasan-alasan yang jelas, kemudian pindah ke Jakarta gitu. Tapi di sana lanjut IMM juga gitu kan. Nah, setelah dari IMM Abdu ini kita coba tanyakan ya, maksudnya perjalanan hidup mereka, apakah
ada impact-nya gitu habis dari IMM Abdul. Dengar-dengar sekarang Mas Teguh jadi sekretaris umumnya DPM nih. Wah, kan jebolan IMM Abdul. Apakah ada mempengaruhinya gitu? Maksudnya dari impact dari masuk IMM Abdul itu ada pengaruhnya nggak sih? Gitu, biar kok bisa masuk departemen Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ini aku dulu. Saya kira Ica lagi. Enggak. Dampak atau impact ya ini. Kalau dampak atau impact pasti ada, karena tadi kan udah tak bilang kata yang mewakili ada luar biasa kan. Pasti tetap ada impact dampaknya itu, terutama buat diri sendiri. Bagaimana kita itu bisa lebih upgrade, pasti soal pengetahuan, skill dan lain sebagainya pasti lebih upgrade. Cuman satu yang berkesan banget itu buat waktu di IMM itu, ranah kita kan cukup berbeda ya. Kalau mungkin teman-teman kalau tahu di Ormawa itu kan ada banyak, ada BEM, DPM, HMP, IMM dan sebagainya. Nah, IMM sendiri itu menurut aku ranahnya istimewa gitu, karena kita juga dari FAI. Di situ kita tujuannya adalah untuk berdakwah gitu kan. Kalau mungkin buat yang di HMP ataupun buat yang di DPM BEM kan ranahnya lebih umum. Tapi kalau di IMM ini lebih kita lebih sebagai organisasi dakwah yang memang tujuannya itu sesuai dengan Muhammadiyah gitu loh. Ya kita nggak harus melulu berpatok sama Muhammadiyah kan. Cuman kita ada di sini di Universitas Muhammadiyah dan ini sesuai dengan ranah gerak dari Muhammadiyah. Terus tadi disepil ke DPM nggak tuh? Sebenarnya kan kalau di DPM itu kan ya bisa dibilang alhamdulillah, bisa dibilang ini juga musibah gitu kan. Musibah. Okay. Diamanai sekarang di tahun ini diamanai sebagai sekretaris umum di DPM FAI. Sebelumnya sih namanya sekretaris jenderal nih. Sekretaris jenderal tahun lalu nih di DPM FAI. Disepil nggak tuh? Aduh. Dan saya meneruskan tongkat estafet dari beliau, Mas Taki. Meskipun sekarang namanya udah ganti dari sekretaris umum. Banyak yang didapat itu terutama juga dari IMM. Kenapa bisa masuk ke DPM? Karena juga sebenarnya kalau cerita ya, ini cerita aja ya teman-teman. Cerita kenapa bisa masuk DPM itu juga salah satunya dari yang paling ujung nih. Yang paling ujung itu yang paling ambis sebenarnya masuk DPM gitu. Ada hubungannya juga ternyata. Cuman ternyata gimana? Dia udah pergi duluan kan itu. Udah pergi duluan. Pergi ke Jakarta ya. Nah, terus soalnya dulu kita itu kenapa bisa suka DPM? Nah, waktu itu kegiatan yang dilakuin DPM waktu 2011 itu cukup menarik perhatian kita ya, Mbak Ica. Terutama apalagi lembaga legislatif nih, legislator muda. Kita belajar menjadi legislator muda yang wah, ini hal baru nih gitu. Belum ada sebelumnya. Kalau saya sebelumnya belum ada di tingkat pendidikan di jenjang sebelumnya gitu kan. Dan ternyata memang baru dan mengasyikkan gitu. Apalagi legislator ataupun legislatif di tingkat univ itu seperti miniaturnya negara. Kita juga belajar terkait politik. Politik itu nggak jelek loh teman-teman. Politik itu bagus loh. Justru malah kita sebagai mahasiswa itu harus berpolitik. Tapi politik yang bagus, politik yang benar, politik yang bersih. Jadi konotasi politik di Indonesia yang cukup memprihatinkan buat kita gitu kan. Terutama mahasiswa-mahasiswa yang menganggap politik itu isinya cuman seperti orang-orang yang ambis dengan kekuasaan, orang-orang yang berburu kekuasaan, itu sebenarnya salah gitu loh. Karena memang untuk menata sebuah wilayah ataupun sebuah negara atau kita di instansi organisasi memang diperlukan politik gitu di situ. Dan konotasi politik jelek itu perlu kita rubah deh mindsetnya gitu. Nah ini legislator banget nih kalau anak sekum ngomong udah panjang lebar gitu ya, kan, pokoknya kayak gitulah teman-teman gitu ya, kan. intinya kayak gitu. Karena ini bukan bahasan tentang itu, jadi aku nggak mau ngesepil ke sana lagi. Kita ke sebelah kanan saya. Ini gimana nih? Setelah 6 bulan di IMM Abdul kemudian pindah ke Jakarta, di sana juga masuk IMM kan ya? Iya. Nah, bisa di-spill deh apa namanya? Ngaruh nggak sih setelah 6 bulan di sini, atau sama aja, atau mulai dari nol lagi di IMM FAI gitu, di sana IMM FAI di Cirebon. Oke, kalau dibilang ngaruh itu kayaknya ngaruh banget,
karena kan aku pertama ngejabat itu jadi kabid RPK. Oh ya. Sedangkan waktu itu aku semester 3. Kalau kultur di sana kan semester 3 itu masih tataran sekbid gitu loh. Tapi karena cuman bawa nama Sukoharjo yang terkenal kayak keilmuannya banget kan, langsung tuh ditarik ke kabid. Cuman alasannya, oh dia kader Sukoharjo, udah pasti suka baca. Itu jadi branding Sukoharjo tuh terkenal kayak gitu di luar. Di situ Berarti semester 3 langsung jadi kabid ya, ya, bukan sekbid. jadi kabid RPK 1 periode waktu itu. Terus banyak hal yang harus diperbarui atau diperbaiki kan di sana. Kalau di sini terkenal dengan apa ya bahasanya? Tadi keilmuan, kalau di cabang saya Cirende itu terkenalnya dengan perpolitikannya. Jadi Waduh. bener-bener yang paling terkenal tuh politiknya. Cocoknya abis ini ke Cirinde. Ya kita setuju. Kayaknya selalu terhubung ya kita. Udah tuh kayak gitu. Tapi saya nggak mau spill ya perpolitikan di sana kayak gimana. Siap. Coba aja kayak gitu. Nah, dulu emang benar saya yang mempengaruhi dia nih masuk DPM. Cuman karena di sana saya kan juga maksudnya kenal dengan anak DPM, BEM. Coba sharing-sharing, oh di DPM kayak gimana, di BEM kayak gimana. Aku mulai berpikir kayak aku kan orangnya malas buat nyari lingkungan baru. Terus kayaknya apa yang diomongin itu udah tak dapat di IMM kalau di sana. Jadi kayak oh ya udah deh nggak usah ke BEM apa ke DPM kayak gitu. Berarti Seharusnya- kayak udah mencangkup ya rasa pengalaman di DPM BEM tuh di IMM cukup gitu maksudnya. Iya, kayak gitu. Mungkin karena apa ya? Kalau BEM kan pergerakan ya bahasanya kayak gitu. Kita nge-brandingnya pergerakan. Jadi kayak ya udah kalau di sana mungkin kegiatannya seremonial. Kalau di IMM kan ada RTL. Ya kan, setiap kegiatan ada RTL. Kalau di pergerakan itu biasanya cuman kegiatan seremonial yang setelah itu selesai. Pelatihan-pelatihan kayak gitu. Nah, aku ngerasa kayak oh kayaknya berarti lebih intensif yang sebelah sini nih kalau di IMM. Jadi aku lebih ngambil ke IMM aja. Soalnya kayaknya udah jatuh cinta kali ya sama IMM banyak kayak gitu. Udah jatuh Iya cinta. kan, bucin banget aku sama IMM. Jadi sesusah apapun di IMM tuh kayak ya udah ayo dijalanin kayak gitu. Dan apa sih motivasimu? Kan di sini ikut IMM kan. Kemudian karena faktor pribadi kan internal pindah ke UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tapi carinya tuh organisasi pertamanya IMM. Nah, ini kan pasti udah ada yang masuk ke hati. Terus kamu suka IMM itu apa toh? Pertamanya sebenarnya waktu itu nggak mau masuk IMM lagi mas. Oh iya. Karena Oke. Kenapa tuh? temennya Enggak kok enggak apa-apa. bukan. Iya, Karena bentar. kan jatuh cintanya di sini gitu loh kan, perkaderannya di sini, jatuh cintanya di sini. Aku bilang aku nggak pengen kenal orang-orang baru lagi kan, apalagi kulturnya pasti beda dong di sini sama di sana. Ya rada gimana gitu pasti, rada kaget lah saya sebagai orang yang kalem ketemu orang yang kayak gitu, kaget saya. Habis itu ditarik, ada orang yang narik saya pokoknya ke IMM. Akhirnya selang pindah berapa hari saya udah ikut proker IMM lagi, mirip Diksuswati, semi Diksuswati. Akhirnya saya dapat temen dan akhirnya udah tuh naik kayak gitu. Walaupun saya tahu nih nggak bakal gampang jadi BPH di sini karena lagi-lagi kita harus memperbarui banyak hal kalau di sana kayak gitu sih. Oke. Terima kasih tadi udah di-spill. Nah, sekarang sesi terakhir ya. Mungkin sedikit lah Pesan-kesan nih pasti. ya motivasi Statement nih. closing statement. Oke. Buat teman-teman yang nonton nih kan masih bimbang mau lanjut IMM apa enggak, kemudian atau oh iya posisi sekarang kan mau muskom, bagi yang nonton kan mungkin ada dari kader atau dari pimpinan gitu. Biar kasih motivasi lah buat mereka tentang IMM. Itu terserah, kalau Teguh kan memang dia memutuskan untuk satu periode kader doang. Tapi terserah ini mau ngasih motivasi ke kader cukup satu periode aja atau Ya, lanjut gitu lah, Mas. pimpinan. Ya, oke. Nah, nanti pokoknya kasih motivasi buat teman-teman di sini gitu. Ladies first deh. Ladies first. Oke, aku dulu nih motivasinya. Apa ya kalau soal motivasi? Oke, berangkat dari pengalaman aja. Jadi teman-teman jangan pernah sungkan kalau mau masuk ke IMM. IMM tuh bukan cuman milik BPH atau kader. Jadi IMM tuh setahu aku dia welcome ya sama semua orang. Mau kalian non kader pun kalau kegiatan IMM mau hadir silakan hadir. Dan selama perjalanan saya di IMM mungkin banyak orang-orang yang ngerasa kecewa juga sama IMM ya. Itu mungkin secara personality kayak gitu. Cuman ketika teman-teman nanti sudah ada di IMM, sudah pinter lah bahasanya di IMM,
Dan teman-teman mau kemana aja nih, kayak mau ke BEM, himpunan, LSO, LO atau apapun, teman-teman boleh bersinar di mana aja, tapi teman-teman nggak boleh lupa pulang ke IMM, kayak gitu sih. Dah, quotes-nya cukup. Silakan Bapak Diaspora. Oke. Kalau dari Ica kan intinya IMM itu jadikan rumah. Asik. Kemanapun pergi, baliklah ke IMM lagi gitu. Kalau dari yang gimana ya, tarafnya itu kalau sama teman-teman agak jauh lah. Kalau soal ke IMM gitu kan. Cuman satu hal sih buat teman-teman, apalagi buat calon kader ya, buat calon kader ataupun kader, buat teman-teman, kalau memang niat teman-teman masuk organisasi itu baik, itu benar, nggak ada alasan untuk berhenti dari IMM, nggak ada alasan untuk tidak lanjut atau nggak ada alasan untuk keluar dari IMM. Karena memang yang kita dapat di sini itu semua hal positif. Ada hal negatif, ada hal yang buruk, itu wajar dalam organisasi gitu kan. Dan itu bukan suatu hal yang terlalu perlu diribetkan, terlalu perlu dipikirkan gitu kan. Tapi teman-teman nggak bakalan nemu organisasi yang seindah, sekekeluargaan yang begitu begitu bagus, kemudian ranahnya yang berbeda dari yang lain, yaitu kita temuin cuma di IMM. Kalau di organisasi lain mungkin lebih ya seremonial kebanyakan kan. Tapi kalau di IMM kita berorganisasi pakai hati. Makanya jadikan itu. Nah, ini nggak gimmick ya teman-teman, ini nggak gimmick. Ya serius. Ini serius. Meskipun ya? cuma satu periode, kesannya itu sangat Mendalam. sangat mendalam dan Aduh, tisu mana tisu? Mukanya merah loh yang di sini, Ya. lihat ya. sangat mendalam. Dan kenapa saya bisa bilang berbeda dari yang lain? Karena saya sudah mengalami bagaimana di IMM, bagaimana di DPM, dan itu ranahnya dan perbedaannya, rasanya itu berbeda. IMM itu seperti keluarga dan rumah baru buat kita. Itu sih terakhir dari saya. Akhir dari saya. Kayak dari aku ya. Jadi teman-teman, walaupun keputusan kita berbeda ya, setengah tahun di IMM Abdo, 1 tahun di IMM Abdo, dan saya 3 tahun di IMM Abdo, tidak menghalangi kami di sini tuh untuk bertemu kembali, untuk bercengkrama. Keputusan itu kembali ke pihak masing-masing. Tapi bila kamu atau teman-teman ini udah masuk IMM Abdo, udah masuk dalam KK itu IMM Abdo, dan itu nggak bisa dihapus gitu. Artinya kita akan menjalin relasi ini walaupun nanti struktural dan sebagainya sudah berhenti, kita akan tetap menjalin itu. Nah kalau teman-teman masih bimbang, terserah juga, kita kembalikan ke teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah mantep, insya Allah teman-teman itu nggak salah. Mungkin itu sih dari aku. Semoga pertemuan kali ini asik. Omongan ini Tapi harus gitu dia. Milo gitu ya, Iya, betul-betul ya. bercanda. Iya, dia bercanda. aduh, udahlah. Jadi lama-lama nangis nanti ya. Kita aja, semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Terima kasih. Oh ya, terakhir nih aku mau ngenalin, di periodeku tuh ada namanya jargon. Jargon apa tuh? Khusus dari Dia nggak tahu angkatanku sebelah. ya. Parah banget ya, Dia kan pura-pura, gimmick dia, Tahu. gimmick dia. Ya Allah, gimana sih kamu? Aduh, ini kalau ini gimmick ini dia nggak tahu ini. Coba Jadi jargonnya. dari grand desainku itu mengangkat tema silat. Silat itu singkatan, kepanjangannya silaturahmi, literasi, teknologi. Tuh, silaturahmi, literasi, teknologi. Nah, ada gayanya juga. Silaturahmi itu gini. Aduh, pakai mic kan. Silaturahmi, literasi, teknologi. Ini tahu nggak sih Demian? Ya. Oke, ya. Oke, bareng-bareng ya. Buat sekalian ditutup. PKIMM Muhammad Abdo, silaturahmi, literasi, teknologi. IMM Jaya, IMM Jaya, IMM Jaya, Jaya, Jaya. Kan ada bocahnya di sini. Coba dia kesulitan banget, dia narik orang.